Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Melinda Insania Rahayu dengan NIM 2461004 dari S2 Pendas A1 IKIP Siliwangi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai rancangan desain bimbel yang sudah saya buat. Nah, yang pertama itu kita harus mengetahui dulu analisis masalah di lapangan. Mengapa saya membuat atau memilih layanan bimbel ini? Yang pertama itu, berdasarkan hasil di lapangan, anak-anak itu perlu adanya latihan atau drill lebih dalam pembelajaran. Jadi tidak hanya mengandalkan tugas yang diberikan oleh guru saja, tetapi guru juga harus memberikan latihan lebih, baik itu di rumah ya ataupun di luar jam sekolah, agar pemahaman dan konsep pengetahuan anak lebih matang. Yang kedua juga dari segi orang tua, ingin laporan keberhasilan anak secara berkala dan selain itu juga orang tua terkendala waktu untuk membimbing anak. Kebetulan saya di sini sebagai wali kelas 3 dan saya telaah ya, dari segi orang tua itu memang orang tua itu butuh sekali laporan anak gitu ya, setiap per minggu sekali atau per sebulan sekali bagaimana perkembangannya gitu ya. Dan selain itu juga banyak anak-anak yang memang dia itu sebenarnya potensinya bagus dan bisa digali, tetapi banyak orang tua yang sibuk akan pekerjaannya dan tidak sempat untuk membantu anak, membimbing anak dalam hal pelajaran ya khususnya. Jadi menyayangkan potensi yang dimiliki oleh anak gitu ya. Jadi dengan adanya bimbel ini mungkin dapat membantu meringankan tugas orang tua. Selanjutnya dari segi guru, dalam proses belajar mengajar, guru itu butuh kerjasamanya dengan orang tua, tidak hanya mengandalkan seutuhnya di sekolah, tetapi guru juga berharap orang tua dapat mengayomi putra-putrinya di rumah juga agar materi pelajaran tidak tertinggal. Nah, jadi karena nyambung di poin 2 yang tadi, karena mungkin orang tuanya sibuk, nah jadi tidak bisa untuk kurang gitu ya mengayomi anaknya. Tetapi di sini juga guru sangat membutuhkan kerjasamanya dengan orang tua agar bersama-sama mendidik anaknya, baik di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan rumah. Nah, selanjutnya ada analisis masalah menurut para ahli yang sudah saya cantumkan sesuai dengan analisis kebutuhan adanya program layanan bimbel saya sesuai dengan ahli. Yang pertama itu menurut Makmun ya. Jadi tugas perkembangan siswa kelas rendah itu adalah mengembangkan konsep yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-harinya ya, terus mengembangkan nilai moral dan kata hati, menggapai kebebasan pribadi, menumbuh kembangkan sikap terhadap kelompok dan institusi sosial. Jadi seperti sikap-sikap dan akhlak-akhlak yang baik itu harus dipupuk dari pendidikan dasar atau awal. Selanjutnya ada menurut Erianto, tinggi rendahnya pendidikan orang tua, besar kecilnya penghasilan, cukup atau kurang perhatian dan bimbingan orang tua, rukun atau tidaknya kedua orang tua, akrab atau tidaknya hubungan orang tua dengan anak-anak, tenang atau tidaknya situasi dalam rumah, semuanya mempengaruhi keberhasilan belajar anak. Mungkin dengan adanya bimbel ini kan kita tidak tahu bagaimana latar belakang anak satu persatunya. Mungkin dengan adanya program bimbel ini dapat lebih mengayomi anak gitu ya. Selanjutnya dari Saleh, untuk mengaktifkan siswa dalam penerapan metode ceramah, siswa perlu dilatih mengembangkan keterampilan mental untuk memahami suatu proses, yaitu dengan mengajukan pertanyaan, memberikan tanggapan, dan mencatat penalarannya secara sistematis. Untuk mencapai itu, semua siswa perlu memiliki pemahaman dan kalistung yang cukup baik. Nah, jadi keterampilan mental seperti mengajukan pertanyaan, memberikan tanggapan, itu semua dilakukan dalam proses pembelajaran di sekolah, dan siswa tidak bisa melewati semuanya jika pemahaman dan kalistumnya itu belum cukup baik atau pengetahuan dasarnya masih rendah. Jadi maka dari itu diharapkan mungkin bimbel ini bisa membantu siswa. Jadi ketika pengetahuan dasar dan kalistumnya cukup sudah baik, maka insya Allah pembelajaran di sekolahnya pun akan mengikuti ya dengan seimbang ya. Di sini pun ada visi dan misi yang saya buat. Yang pertama itu visinya mencerdaskan kehidupan bangsa, membantu proses belajar siswa, mengembangkan kemampuan yang dimiliki siswa, mengembangkan karakter yang harus dimiliki siswa sesuai perkembangannya, dan mengembangkan kemampuan membaca Al-Quran. Nah, di sini selanjutnya misinya menjadikan layanan alternatif bagi masyarakat
mengimplementasikan pembelajaran kontekstual, menerapkan pembelajaran sesuai kemampuannya, memadukan bimbingan pembelajaran akademik dan karakternya. Selanjutnya ada tujuan program. Di sini tujuan program bimbel yang saya buat itu yang pertama membantu siswa dalam memahami materi pelajaran secara lebih mendalam. Lalu kedua meningkatkan prestasi akademik siswa di sekolah. Ketiga mengembangkan keterampilan belajar yang efektif dan efisien. Keempat menumbuhkan rasa percaya diri dalam menghadapi tantangan akademik. Kelima membantu siswa mengembangkan pengetahuan dasar. Keenam meningkatkan daya konsentrasi dan kebiasaan belajar mandiri siswa. Selanjutnya memberikan pendampingan khusus bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar. Lalu terakhir melatih siswa selain dalam kesulitan belajar dan membaca Al-Quran, tetapi dalam penanaman karakter yang baik, seperti itu. Berdasarkan analisis masalah di lapangan, baik itu dari ahli, nah ada ideasi atau brainstorming yang saya buat ya, yaitu yang pertama bimbel yang akan didirikan di rumah penulis dengan membantu siswa dalam memahami pembelajaran di sekolahnya serta membantu siswa jika ada kesulitan dalam pembelajarannya. Bimbel yang saya buka itu khususnya untuk kelas 1, 2, dan 3. Selain itu dalam pembelajaran Kalistung juga saya memuat ya, selain pembelajaran umum di sekolah. Lalu selain dalam pembelajaran materi, bimbel ini pun membantu siswa membangun karakternya menjadi lebih percaya diri. Mengapa seperti itu? Karena dalam program ini, dalam proses pembelajarannya nanti saya akan mengasah siswa-siswa untuk lebih percaya diri ya dalam pembelajaran, khususnya membangun akhlak yang baik, menekankan motivasi diri, dan membantu untuk meningkatkan kemampuannya dalam membaca Quran dan Iqra gitu ya. Jadi tidak hanya pembelajaran akademik, tetapi saya menyisipkan nilai agama ya, atau kemampuan dasar siswa dalam beragama gitu kan, harus bisa membaca Quran dan Iqra ya, khususnya untuk yang beragama muslim. Baik, adapun indikator keberhasilannya itu yang pertama dari indikator akademik, kita bisa melihat indikator keberhasilannya dari akademik itu yang pertama peningkatan nilai siswa, persentase kenaikan nilai siswa dalam ujian sekolah atau tes tertentu. Nah, terus yang kedua peningkatan pemahaman materi. Nah, hasil evaluasi dan kuis menunjukkan bahwa siswa memahami materi lebih baik dibandingkan sebelum bimbel. Jadi ada lihat kita dari nilai siswa ya di sekolahnya atau di tryout dalam bimbel, langsung peningkatan pemahaman materi. Selanjutnya ada indikator partisipasi dan keterlibatan siswa. Nah, kehadiran dan konsistensi, presentasi kehadiran siswa dalam sesi bimbel. Nah, itu juga kalau yang rajin berarti itu yang berarti nilai termasuk nilai indikator keberhasilan ya. Terus kepuasan siswa dan orang tua. Survei atau feedback menunjukkan kepuasan terhadap metode pengajaran dan materi yang diberikan. Jadi orang tua juga nanti bisa memberikan feedback atau penilaian gitu ya. Jika baik berarti indikator keberhasilan, salah satu indikator keberhasilan kami itu tercapai. Selanjutnya ada indikator kinerja pengajar. Nah, kualitas pengajaran ya, evaluasi dari siswa atau pengawas terhadap metode pengajaran tutor. Terus yang kedua kemampuan menyesuaikan metode, jadi tutor mampu menyesuaikan metode dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga indikator manajemen, yang keempat indikator manajemen program, yaitu kelengkapan fasilitas dan sumber belajar, bahan ajar, latihan soal, dan fasilitas pendukung tersedia dan dimanfaatkan dengan baik ya. Jadi jika fasilitasnya dirasa sudah baik gitu ya menurut kami dan menurut nanti ada tim penilai ya, berarti salah satu indikator yang kami punyai sudah berhasil. Terus selanjutnya evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Jadi adanya sesi evaluasi rutin nih untuk meningkatkan efektivitas program bimbel. Jadi tidak hanya berjalan begitu saja, tetapi di akhir sesi atau di setiap per bulan ya gitu ya, atau per minggu kita akan mengadakan evaluasi. Selanjutnya di sini ada nama dan logo bimbel. Nah, ini ya nama dan logo bimbelnya itu di sini ada namanya bimbel rumah ilmu. Maaf ya. Nama bimbingan belajar yang dipakai ini adalah rumah ilmu. Bisa dilihat ya oleh teman-teman. Diberikan nama tersebut karena dalam sebuah rumah atau tempat terdapat anak-anak yang sedang mencari ya dan mengembangkan ilmu yang dimilikinya. Ilmu di sini tidak hanya melalui sumber buku, tetapi dari diskusi gitu ya, dilihatkan dalam logonya ya. Terus dari sumber informasi, hiasan rumah bimbel dan sebagainya ya. Jadi di sini tuh seperti saya kan nanti insya Allah akan membangun bimbelnya di sebuah rumah. Jadi di rumah itu tuh terdapat ilmu-ilmu gitu ya yang akan diberikan kepada
Lalu selain itu, logo yang disajikan terdapat lambang atau atap sebagai rumahnya ya, di situ tandanya gitu ya, satu persatu saya jelaskan. Terus ada gambar anak laki-laki dan perempuan, yang artinya pembelajaran itu terbuka untuk siswa dan siswi gitu ya, tidak hanya perempuan atau tidak hanya laki-laki, baik bidang akademik, umum maupun mengaji gitu ya. Ada lambang huruf di sana ABC. Nah, alfabet sebagai ciri pengetahuan dasar yang memiliki arti menyediakan kalistung gitu ya. Ada lambang satu pensil dan satu pulpen yang memiliki arti siswa di bimbel tersebut belajar dari tahap memakai pensil hingga memakai pulpen, yang artinya biasanya kan kelas 1 itu bisanya pakai bukan bisa, jadi suruh gitu pakai pensil karena dikhawatirkan takut banyak yang salah dalam menulis. Jadi ketika salah gampang tinggal dihapus daripada ketimbang memakai tip X gitu ya, lebih kurang rapih. Nah, jadi istilahnya seperti itu ya. Jadi dia bisa dari tahap memakai pensil menjadi tahap memakai pulpen gitu ya, jadi lebih mahir. Selanjutnya dalam artian asalnya belum mahir, jadi menjadi mahir gitu ya. Lalu ada brosur bimbel. Nah, brosur bimbel tersebut yang pertama itu bisa dilihat ya oleh teman-teman semua. Ada segmentasi dan sasaran pasarnya itu saya ngambilnya di SD kelas 1 dan kelas 3. Yang meliputi pembelajaran bahasa Indonesia, matematika, IPAS, PPKN, kalistung, mengaji, Iqra, dan Al-Quran sesuai dengan hanca gitu ya, hanca atau siswa itu baru sampai mana nih, apakah udah sampai Iqra atau Al-Quran, menyesuaikan dengan titik terakhir siswa tersebut itu ya, sampai mana. Yang selanjutnya itu jenis dan sasaran programnya itu tatap muka ya, ada kelas reguler 4-8 siswa dan ada juga kelas privat hanya 1 orang. Kita juga mencoba blended learning ya, kombinasi tatap muka dan Zoom ya, tapi ada nanti ketentuannya berlaku gitu ya. Jadi blended learning itu baru masa percobaan gitu. Apa misalnya kalau bimbel kami sedang ada proyek pengerjaan atau misalnya lagi ada kesibukan ya, atau misalnya ada fasilitas yang harus diperbaiki atau misalnya ada kekurangan pengajar, nanti blended learning ini ya di situasional gitu ya bakal diberlakukan. Selanjutnya ada sumber pembiayaan. Biayanya itu dari peserta didik ya, swadaya atau siswa berbayar. Siswa membayar biaya tertentu untuk mengikuti bimbel baik secara bulanan ataupun per sesi. Bisa dalam bentuk pembayaran individu. Yang kedua itu pembiayaan mandiri oleh pengelola bimbel gitu ya. Pengelola bimbel itu atau perorangan atau kelompok gitu ya, bisa menggunakan modal pribadi sebagai investasi awal. Bisa juga mencari pinjaman atau investasi dari pihak lain untuk mengembangkan bimbel. Jadi sumber pembiayaan bimbel kami itu yang pertama dari hasil siswa ya, pembayaran siswa. Yang kedua itu dari uang pribadi kami gitu ya sebagai pendiri. Selanjutnya strategi pelaksanaannya itu ada penyesuaian dengan kurikulum. Materi pembelajarannya itu disusun sesuai kurikulum yang berlaku atau kurikulum merdeka, kurikulum 2013 dan sebagainya ya, menyesuaikan dengan pembelajaran atau kurikulum anak di sekolah masing-masing. Selanjutnya ada pendekatan personal dan diferensiasi. Setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda kan tentunya, sehingga metode pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Lalu materi lebih dikhususkan pada materi yang sulit dikuasai siswa, jadi lebih menekankan pembelajaran coba mana nih yang sulitnya gitu. Nah, di situ kita lebih ditekankan di bagian yang siswa kurang mengerti gitu ya. Selanjutnya evaluasi dan pemantauan berkala, di sini kami juga memberikan laporan perkembangan belajar kepada orang tua secara berkala. Mungkin nanti kedepannya pemantauan itu bukan secara lisan tetapi ada buku khusus ya, atau bisa melalui website gitu ya. Selanjutnya ada pemanfaatan teknologi digital menggunakan aplikasi belajar online, video pembelajaran dan latihan soal interaktif. Selanjutnya pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, menciptakan suasana belajar nyaman dan tidak membosankan ya. Di sini para personal pengajar insya Allah akan menciptakan pembelajaran yang seperti itu. Lalu meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri siswa, memberikan bimbingan motivasi dan tips belajar efektif khusus hanya siswa bimbel rumah ilmu saja yang mendapatkan tipsnya gitu ya, ada khusus eksklusif gitu ya. Terus memberikan penghargaan kepada siswa yang menunjukkan kemajuan belajar. Nah, ada nih bagi siswa yang memiliki kemajuan belajar, kita akan memberikan penghargaan khusus. Terus pembacaan Iqra dengan teknik mengulang dan kenaikan Iqra secara bertahap, Iqra 1 sampai Iqra 6. Jadi nanti untuk teknik mengaji Iqra-nya itu sesuai dengan teknik Iqra gitu ya. Nanti bakal naik dari Iqra 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti itu.
Terus dalam metode pelaksanaannya, yang pertama itu kita menggunakan metode penceramah. Tutor itu menyampaikan materi secara langsung kepada siswa dengan penjelasan yang sistematis. Yang kedua, metode diskusi dan tanya jawab, mendorong siswa untuk aktif bertanya dan berdiskusi dalam memahami materi, lalu membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Yang ketiga itu metode drill atau latihan soal, memberikan banyak latihan soal untuk membiasakan siswa dengan pola soal ujian. Selanjutnya digunakan untuk meningkatkan kecepatan dan ketepatan dalam mengerjakan soal. Yang keempat itu ada metode blended learning atau kombinasi tatap muka dan online. Ya, itu mengkombinasikan pembelajaran di kelas dan melalui Zoom. Terus cocok untuk siswa yang ingin fleksibilitas dalam belajar. Jadi selain dari segi program bimbelnya, mungkin ada siswa yang dibawa oleh orang tuanya keluar kota dan sebagainya, terhalang waktu, bisa nanti kita memprogramkan blended learning. Tapi sepertinya hanya untuk kelas privat ya, kalau misalnya kendalanya itu dari segi siswanya. Selanjutnya, metode simulasi ujian. Kita itu mengadakan tryout atau simulasi ujian dengan waktu dan format yang mirip. Lalu membantu siswa mengatur strategi dalam menjawab soal dengan efektif. Ya, terus metode ikronya itu sesuai panduan dalam ikro dan keterampilan pengajar. Nanti untuk pengajiannya untuk les mengajinya itu mungkin ada nanti kan di dalam buku ikro itu ada panduannya. Nah, nanti sesuai di situ dan sesuai dengan keterampilan pengajar ya, pengajar ikronya. Selanjutnya ada kurikulum pembelajaran. Adapun tenaga pengajar dan kualifikasinya, yang pertama itu lulusan S1 atau S2, diutamakan lulusan PG PAUD atau pendidikan dasar. Terus yang kedua mencintai dunia anak-anak, mampu menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Terus yang terakhir berkomitmen bisa membaca Al-Quran dan mengerti tajwid. Selanjutnya fasilitas dan teknologi pendukung, ada 3 kelas ya, ruangnya nyaman dan papan tulis. Terus online platform, aplikasi mobile untuk akses materi dan jadwal mengajar. Nanti disediakan website jadi agar bisa diakses oleh orang tua. Selanjutnya ada sistem pendaftaran dan pembiayaannya. Nanti ini bersifat fleksibel, bisa aja berubah gitu ya. Bisa dilihat oleh teman-teman semua di layar. Langsung ada evaluasi dan monitoring, laporan bulanan untuk orang tua mengenai perkembangan siswa, ujian atau tryout berkala untuk mengukur kemampuan siswa. Nah, di slide selanjutnya ini ada strategi pengelolaan bimbel. Ya, strategi pengelolaan bimbel yang saya pakai itu yang pertama ada jenis strategi pengelolaannya itu strategi pencapaian perancangan layanan bimbel. Nah, ya. Jadi, yang akan dilakukan gitu ya. Yang akan dilakukan dalam strategi rancangan bimbel yang akan dilakukan dengan membuka layanan pada pembelajaran umum yang membaca Iqra atau Al-Quran, karena berdasarkan hasil observasi pasar bahwasannya orang tua itu banyak yang kewalahan mendidik kembali anak-anaknya dalam pembelajaran umumnya dikarenakan sibuk kerja dan sebagainya. Lalu selain itu orang tua berharap anak-anak tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi kemampuan dalam membaca Al-Quran dan Iqra juga. Selain itu inovasi yang dikembangkan kita akan rancang pembelajaran sesuai kemampuan siswa dan pembelajaran lebih menekankan kontekstual serta pengulangan Iqra sesuai kemampuan siswa. Jadi memang karena kebetulan saya mengajar di MI ya, Madrasah Ibtidaiyah, itu ada percampuran antara pendidikan akademik dan agamanya. Berharap orang tua itu tidak hanya anak-anak sukses dalam bidang akademik tetapi dalam mengaji gitu ya, dalam hal agama. Yang kedua ada strategi produksi. Nah, yang pertama itu di sini akan dilakukan kurikulum dalam pembelajaran disesuaikan dengan pembelajaran di sekolah. Terus meningkatkan fasilitas dalam segi kelas, kamar mandi maupun kualitas dan segi pemasaran baik itu diperbaiki dari segi desain atau pengemasan produk iklan. Terus rencana untuk meningkatkan kualitas akan menggunakan website sebagai media anak belajar berisi kumpulan materi dan tugas sehingga siswa bisa mengaksesnya di mana saja. Terakhir, berusaha membuat modul khusus dirancang sebagai tanda modul khusus yang dimiliki oleh Rumah Ilmu berisi trik cara belajar dan menghafalkan pelajaran dengan mudah dengan strategi yang akan dirancang oleh rekan-rekan semua, yang isinya itu bisa berupa rumus-rumus yang cepat dihafal atau misalnya tentang cara menulis, terus trik membaca Iqra dengan mudah. Semua akan tertera atau dituangkan dalam modul ajar by Rumah Ilmu. Terus sudah gitu ada strategi pemasarannya. Nah, strategi pemasarannya itu menggunakan media sosial, menggunakan promosi mulut ke mulut atau testimoni di laman medsos, iklan berbayar, brosur atau spanduk, dan kerjasama dengan sekolah. Selanjutnya strategi pelayanan pelanggan, adanya media khusus seperti WhatsApp bisnis dan dipegang oleh admin
ada 2 WA khusus pendaftaran dan konsultasi. Yang pertama ada WA juga untuk administrasi, lalu ada WA aktif di jam operasional yang ditentukan itu ya untuk yang pelayanan pelanggan ya. Terus yang kedua ada pada web dan kolom LMS terdapat kolom keluhan, saran atau masukan dari orang tua. Terus mengaplikasikan 5S dan siswa mengaplikasikan itu harus ramah dari segi bahasa, gestur tubuh, raut wajah pada siswa dan orang tua gitu ya. Nah, langsung tidak lupa juga adanya pemberian apresiasi dan penghargaan pada siswa yang telah mencapai target. Adanya jadwal terpadu seperti jadwal les, materi, dan progres belajar siswa. Nanti di sana akan dirancang gitu ya. Coba jadwal lesnya seperti apa, materinya apa aja untuk hari ini per bulan segini, terus progresnya apa nih yang harus dikuasai siswa atau kompetensi dasarnya lah gitu ya kalau di sekolah. Terus membuat laporan secara berkala ya kepada orang tua, udah jelas yang tadi sudah dijelaskan. Terus diskon untuk siswa lama, reward referral atau hadiah untuk siswa berprestasi. Diadakannya fasilitas gratis seperti webinar atau kelas pengembangan dari diri seperti public speaking, time management, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada strategi pengembangan berkelanjutan. Nah, di sini tuh strategi pengembangan berkelanjutannya itu aplikasi LMS atau Learning Management System itu yang akan kami pikirkan ya untuk perkembangan berkelanjutannya. Terus modul pembelajaran mungkin akan terus kami kembang selalu modul pembelajarannya bagaimana supaya lebih efektif, mengikuti zaman dan sesuai dengan karakteristik siswa gitu ya. Terus teknik mengaji menambahkan kuro nanti ya. Nanti rencana untuk teknik pengembangan berkelanjutannya itu tidak hanya mengandalkan ikro saja ya kelancaran, tetapi akan menambahkan teknik kuro gitu ya dalam mengajinya. Yang keenam itu ada strategi keuangan. Nah, diadakannya free 3 kali pertemuan di awal pembelajaran. Yang kedua, untuk pengendalian biaya menggunakan tenaga freelance sesuai kebutuhan gitu ya, jadi biar hemat. Terus modul tersedia versi digital, menggunakan software untuk keuangan agar lebih lebih rapi, terus lebih enak dijangkau ya, lebih transparansi gitu ya menggunakan software. Nah, terus menggunakan evaluasi keuangan bulanan, tentu saja ya, agar tidak tercecer. Terus adanya dana darurat sebagai keuntungan, menyesuaikan harga dengan target pasar, mengadakan promo musiman, rencana akan menawarkan harga berbeda level gitu ya, level ke-1, 2, 3, memisahkan antara biaya tempat, gaji pengajar, dan promosi. Tentu saja nanti kita akan strateginya seperti itu ya, dipisahkan gitu biar gak pusing. Terus menggunakan sistem pembayaran di muka, bisa membayar per bulan. Lalu yang terakhir ada strategi branding dan reputasi yang kami lakukan ya, yang akan kami lakukan. Yang pertama itu perangkat ajar yang tidak diperjualbelikan secara umum, khususnya pada modul ya, itu khusus untuk bimbel rumah ilmu. Terus kualitas pengajar itu intinya gitu ya, minimalnya harus S1 gitu ya. Terus ruang belajar ramah, bersih, dan nyaman. Testimoni juga nanti jadi branding ya dan reputasi buat bimbel kami. Terus layanan responsif terhadap orang tua, tidak lupa memakai emoticon ketika chatting gitu ya. Terus sertifikat dan legalitas insya Allah. Terus pemantauan siswa secara berkala kepada orang tua sebagai ciri tanggung jawab bimbel gitu ya. Terus ada juga strategi pemasaran. Nah ya, ada strategi pemasaran yang akan kita lakukan itu. Yang pertama ada strategi yang kami pilih itu ya, yang saya pilih khususnya itu ada strategi digital marketing. Nah, menggunakan platform online seperti media sosial, dan media sosialnya pun yang saya akan pakai itu seperti Instagram, Facebook, TikTok gitu ya, WhatsApp gitu ya, situs web dan aplikasi untuk menjangkau pelanggan lebih luas gitu. Yang kedua itu strategi pemasarannya, saya itu akan menggunakan strategi word of mouth. Jadi membangun reputasi produk yang baik sehingga pelanggan puas akan merekomendasikannya kepada orang lain. Jadi dari mulut ke mulut gitu ya. Nah, apa sih kira-kira alasannya saya menggunakan strategi di atas? Yang pertama, alasan menggunakan strategi digital marketing adalah menggunakan strategi digital marketing platform online dan aplikasi lainnya dikarenakan zaman sekarang itu orang-orang tidak terlepas kan dari handphone, khususnya ibu rumah tangga ya. Jadi jika dipromosikan melalui aplikasi online familiar dengan mereka gitu ya, berharap agar lebih cepat dijangkau oleh orang tua karena aksesnya yang lebih mudah dan sering mereka buka atau scroll gitu ya. Oke, yang kedua itu kenapa sih menggunakan strategi word of mouth dengan cara berusaha memperbaiki dan meningkatkan kualitas bimbel? Karena kalau misalnya ada dengar-dengar dari orang lain yang nggak enak pasti lebih nyelekit gitu ya, dan dari situ pun jadi kita berpikir dan memperbaiki, mengevaluasi pembelajaran yang kita buat gitu ya.
lebih cepat untuk mengenalnya biasanya kan ya kalau misalnya dari mulut ke mulut itu, dan biasanya akan menjadi suatu citra di masyarakat yang melekat, apalagi jika bimbel baru berdiri. Strategi inilah yang pas gitu ya, yang mudah gitu ya, yang tidak harus mengeluarkan dana yang banyak biasanya dari situ ya. Terus langkah-langkah strategi pemasaran yang akan dilakukan itu, yang pertama itu ada analisis pasarnya dulu ya. Berdasarkan hasil survei dari data penelitian bahwasannya nilai rata-rata terendah siswa kelas 3 itu ada di mata pelajaran IPAS dan matematika. Nah, itu membuat saya menjadi pengen menggunakan strategi tersebut gitu, pengen membangun bimbel. Terus masih ada siswa kelas 3 yang belum lancar dalam baca tulis dan hitungnya. Oh, ternyata kebutuhan pasar itu seperti itu. Jadi saya mempromosikannya dengan gimana kalau misalnya buat yang kalistung gitu ya, karena saya sendiri sebagai guru masih ada kelas 3 yang belum bisa, maksudnya belum lancar gitu ya dalam kalistungnya. Terus kendala lainnya setelah siswa mengikuti pembelajaran, siswa itu tidak lagi memahami materi di rumah. Yang alhasil di pertemuan selanjutnya, konsep yang sudah guru berikan lupa. Hal tersebut sering terjadi pada mata pelajaran matematika dan bahasa Indonesia. Nah, jadi sangat mengkhawatirkan gitu ya. Setelah dianalisis itu banyak siswa yang memang hanya mengandalkan pelajaran di sekolah, yang entah dia itu mendengarkan dengan seksama dengan fokus atau tidaknya gitu ya, tapi gak dibuka lagi gitu di rumah. Selanjutnya itu ada berdasarkan hasil observasi ya. Siswa kelas 6 masih ada yang kurang percaya diri dalam mengemukakan pendapatnya karena tidak yakin pada jawaban yang diambilnya. Biasanya hal tersebut terjadi karena masih kurangnya pemahaman konsep. Jadi karena kurangnya pemahaman konsep, jadi tidak adanya rasa percaya diri pada siswa. Selanjutnya, anak-anak sulit memahami pelajaran jika guru menjelaskan pembelajaran berdasarkan materi formalitas saja, tetapi tidak dikaitkan dengan pembelajaran kontekstual. Jadi ketika saya mengajarkan atau guru lain gitu ya, mengajarkan sesuai dengan buku, ketiplak buku gitu ya, rumusnya gini tanpa mengaitkannya dengan kontekstual anak, kehidupan sehari-hari anak, maka anak itu tentu sulit gitu ya, agak sulit untuk mencernanya gitu ya. Terus berdasarkan hasil wawancara terbuka kepada orang tua juga nih ya, yang menjadi kendalanya itu materi pembelajaran yang dikira sulit anak-anak, menurut orang tua itu pembelajaran yang dikira sulit oleh anak-anak itu adalah membaca katanya dalam pemahaman atau kata kalimat ya, serta berhitung dan memecahkan permasalahan dalam angka katanya gitu tuh yang dianggap sulit katanya gitu. Terus alasan anak tidak memahami materi tersebut karena anak malas untuk mengulang kembali materi yang sudah dipelajari di sekolah gitu ya. Orang tua berharap anak-anak diberikan latihan atau drill dari sekolah sehingga mereka bisa bertanggung jawab atas tugasnya. Nah, tapi kadang sekolah tidak maksimal untuk memberikan latihan tersebut gitu ya. Nah, terus selain itu juga ada juga nih beberapa kendalanya ya. Sama saya tanya tuh kan lewat observasi, apakah saat ini anak-anak sudah dalam berkalistungnya gitu ya, sudah lancar gitu ya. Untuk anak-anak kelas 3 rata-rata memang anak dalam membaca menulis sudah cukup pandai katanya gitu. Tetapi dari kecepatan dan kerapihannya masih harus terus diasah. Lalu dalam kegiatan membacanya anak-anak rata-rata kurang melakukan pemahaman pada pembacaan, lebih ke pemahaman. Terus untuk anak kelas 2 rata-rata anak sudah bisa baca dan tulis, hanya ada 5 orang yang masih kurang gitu ya menurut observasi di kelas 2. Terus untuk anak kelas 1 kalistung masih harus diasah karena dominan disitulah kendalanya gitu ya. Lalu apakah anak-anak mengikuti bimbel? Nah, rata-rata 30%-nya ya ada yang mengikuti dan 70%-nya tidak ya, jadi lebih banyak yang tidak mengikuti bimbel. Terus anak-anak kebanyakannya mengikuti les keterampilan seperti renang, menari dan lainnya. Jika di sekolah saya itu kebanyakan anak-anak mengikuti les keterampilan ya seperti renang, menari gitu ya, tapi mungkin ada yang les bimbel dan sebagainya. Cuman yang saya observasi kebanyakannya lebih ke les keterampilan gitu ya. Terus selanjutnya ada juga ini anak-anak yang malas biasanya suka lupa lagi kalau kayak tanda huruf katanya gitu. Terus huruf hijaiyah, terus katanya sama hurufnya juga suka lupa lagi Bu katanya. Kadang pelafalannya hurufnya juga kurang sesuai. Itu sih yang menjadi kendala kenapa saya pengen ada ikro juga gitu ya. Terus tren pasar untuk ranah bimbel biasanya harganya terjangkau dan tidak hanya mengandalkan akademik gitu ya, tetapi agama juga gitu. Orang tua berharapnya seperti itu, dan serta adanya pemberian pemerhatian perkembangan siswa. Itu aja inti tren pasarnya gitu ya. Terus untuk menentukan target pasar, segmentasi pasar saya itu
fokus utamanya pemasaran siswa kelas rendah ya di lingkungan MI Cahaya ya, instansi saya gitu ya, dan sekitarnya bisa di wilayah Cimahi dengan usia 7-9 tahun dengan tingkat penghasilannya cukup gitu ya. Terus untuk profil pelanggan saya siswa SD kelas 1-3 yang memiliki kebutuhan ingin meningkatkan kemampuannya dalam bidang akademik dan mengaji, bisa menerima siswa yang kurang dalam berkalistung dan sulit dalam memahami materi, serta orang tua yang sibuk dalam pekerjaannya sehingga tidak ada waktu untuk membimbing anak. Nah, mereka mencari tambahan belajar yang berkualitas, biaya pas gitu ya, dan waktu yang bisa disesuaikan, maka bisa join dalam bimbel saya. Yang selanjutnya ada menentukan tujuan pemasaran. Nah, tujuan spesifik yang ingin dicapai adalah agar anak-anak dan orang tua mengetahui bahwa ada program bimbel yang berkualitas nih, terjangkau dan dengan pengajaran yang ramah anak, fasilitas yang nyaman, dan ada tambahan kompetensi mengaji gitu ya. Terus yang keempat ada merancang nilai unik nih. Apa nih sih nilai unik dari layanan ini gitu ya? Oke, nilai uniknya itu siswa diberikan kesempatan 3 kali gratis nih di awal masuk sebagai masa percobaan gitu ya. Dan bimbel berusaha mengkolaborasikan antara pelajaran secara kontekstual serta memasukkan IT dalam pembelajaran. Nah, selain itu siswa juga diajak untuk meningkatkan kemampuannya tidak hanya dari segi akademik, tetapi kepribadian dan mengaji gitu ya. Terus untuk saluran pemasarannya lewat apa? Oke, media sosial, Facebook, TikTok, WhatsApp gitu ya yang baru diiniin. Terus yang offline-nya brosur gitu yang baru dipikirkan ya. Terus yang selanjutnya ada merancang pesan pemasarannya gimana nih? Oke, pesan pemasarannya itu gini. Ayo pekalah terhadap kebutuhan dasar si kecil sejak dini, karena pendidikan merupakan aset di masa yang akan datang. Nah, tidak harus memaksakan yang si kecil tidak suka dan tidak dikuasai, tetapi kita kembangkan apa yang mereka minati agar menjadi insight yang bermanfaat di kemudian hari. Selanjutnya untuk menentukan anggaran. Nah, anggaran yang akan digunakan itu untuk mempromosikan ini mungkin tidaklah banyak karena sumber dana bersifat mandiri, hanya saja diutamakan anggaran untuk brosur serta beberapa fasilitas untuk ruangan yang mendukung kenyamanan anak dalam belajar, itu saja ya. Terus dalam pelaksanaan strateginya itu untuk memantau respon pembeli sementara waktu ini mengandalkan like, komen serta menunggu respon aja yang chat gitu ya untuk sekarang. Terus untuk monitoring dan evaluasinya itu monitoring pemasaran dilihat dari banyaknya like dan chat bertanya pelanggan. Terus target dalam 1 minggu ada minimal 3 orang yang menanyakan, jika tidak berarti harus dievaluasi dari berbagai sisi atau evaluasi dari hasil komentar orang terdekat dan pertanyaan-pertanyaan dari pelanggan. Terakhir yaitu teknik pemasaran kreatif. 1. Menggunakan viral marketing gitu ya. Pertama dengan membuat gambar, foto atau meme yang menarik perhatian dengan caption yang mendukung pendidikan anak, tidak terhalang oleh batas kemampuan dan keuangan. Yang kedua itu menggunakan storytelling marketing. Kedua dengan membuat gambar menjadi beberapa slide mengenai pentingnya pendidikan gitu ya, kayak di Instagram yang suka ada kan ya. Terus yang ketiga itu dengan limited edition atau eksklusivitas ya, adanya penawaran teknik gratis 3 hari di awal daftar dalam jangka waktu tertentu, serta pemotongan untuk biaya bimbel jika anak-anak masuk dalam pendaftaran 10 orang pertama. UGC atau User Generated Content Marketing bagi pelanggan yang bisa membuat konten, kompetensi memfotokan kegiatan belajar di rumah ilmu, dan caption terbaik akan gratis SPP selama 1 bulan dengan kategori like terbanyak. Oke, mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.